Mudharabah merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana sohibul mal mempercayakan modalnya kepada mudharib untuk dikelola. Dalam kerjasama ini ditegaskan bahwasanya kontribusi 100% modal berasal dari sohibul mal dan keahlian berasal dari mudharib. Mudharabah itu ada 3, yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mustarakah. Untuk yang pertama adalah mudharabah mutlaqah, usaha yang diajukan oleh pengelola dana kepada sohibul mal, dan sohibul mal hanya berhak memberikan dana dan tanpa berhak menentukan usaha apa yang akan dijalankan. Nantinya sohibul mal akan mendapatkan nisbah dari usaha yang telah berjalan. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, kerjasama antara mudharib dan sohibul mal, di mana sohibul mal berhak menentukan usaha apa yang akan dijalankan dan mudharib hanya sebagai pengelola saja. Yang ketiga adalah mudharabah mustarakah. Dalam mudharabah ini pengelola dana juga menyertakan dananya atau dalam bentuk kerjasama investasi. Di awal akad yang disepakati adalah sohibul mal 100% menanggung dananya. Namun dengan pertimbangan dan kesepakatan dari pemilik dana, akhirnya pengelola dana juga ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Saya Clencia Diva Putri akan menjelaskan tentang akad musyarakah. Akad musyarakah adalah suatu kerjasama atau perjanjian di antara dua belah pihak atau lebih, yang mana masing-masing dari mereka memberikan dana dan setelah itu keuntungan dan kerugian itu ditanggung bersama. Jenis akadnya itu ada 2, yaitu syirkah al-milk dan syirkah al-uqud. Syirkah al-milk yaitu kepemilikan bersama, yang mana keberadaannya muncul apabila ada 2 orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau suatu kekayaan. Contohnya yaitu warisan. Sedangkan syirkah al-uqud yaitu kerjasama antara 2 orang atau lebih, yang mana mereka memberikan kontribusi yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Nama saya Dina Syafira, kelas ESA. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Kesepakatan tersebut tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Contohnya, Tuan Malik ingin membeli mobil seharga 230 juta karena uangnya tidak cukup, maka beliau datang ke Bank Syariah untuk membeli mobil yang diinginkan. Bank Syariah memesankan mobil dan menjualnya ke Tuan Malik dengan harga 250 juta, 20 jutanya yaitu margin. Pembayaran angsuran jangka waktunya 12 bulan. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya, ayah membeli laptop kualitas tinggi sebesar 8 juta di toko online kepada owner online shop. Setelah memesan, ia langsung membayar uangnya dahulu kepada ownernya, sedangkan laptopnya akan diserahkan kepada ayah pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara penjual dan juga pembeli. Akad istisna ini ada 2 macam, ada istisna dan juga istisna paralel. Contoh dari akad istisna ini, misalkan saya ingin membeli rumah dengan desain yang sederhana, ada 3 kamar dan juga ada kolam renangnya, misalkan seperti itu. Setelah itu saya pergi ke perbankan syariah dan memesan di bagian KPR. Itulah salah satu contoh dari akad istisna. Selanjutnya yaitu saya akan membahas persamaan dan juga perbedaan dari ketiga akad, yaitu ada akad murabahah, salam, dan juga istisna. Yang pertama yaitu persamaan. Jelas bahwa ketiga akad tersebut sama-sama akad jual beli. Sedangkan perbedaannya itu terdapat pada ketersediaan barang, cara pengiriman barang, dan juga cara pembayarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurhayati. Langsung saja, rahan atau gadai menurut bahasa artinya tetap, kekal, atau jaminan, sedangkan menurut istilah artinya menahan barang sebagai jaminan atas utang. Jenisnya ada 2, yang pertama itu rahan biasa, kemudian yang kedua rahan tajlisi. Kemudian sumber hukumnya bisa dibaca. Rukunnya yang pertama
pelaku terdiri atas rahin dan murtahin. Kemudian yang kedua objek akad berupa barang yang digadaikan atau marhun dan utang atau marhun bih. Kemudian yang ketiga ijab qabul atau serah terima. Kemudian skemanya itu yang pertama pemberi pinjaman menyepakati akad rahan dengan peminjam. Kemudian yang kedua pemberi pinjaman menerima barang atau surat harga atas pinjaman. Kemudian yang ketiga penerima barang akan mengembalikan barang yang dipinjamkan ketika akad selesai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rukun wakalah, yaitu yang pertama adanya orang yang mewakilkan atau al-muwakil, yang kedua orang yang diwakilkan atau al-wakil, yang ketiga objek yang diwakilkan, dan yang keempat sigot atau ijab qabul. Berakhirnya akad wakalah ini yaitu yang pertama salah seorang pelaku meninggal dunia atau hilang akal, yang kedua pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai, yang ketiga pemutusan oleh orang yang mewakilkan, yang keempat wakil mengundurkan diri, dan yang kelima orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakilkan. Dan yang selanjutnya kafalah. Kafalah ini adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Sumber hukum kafalah ini yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun dari akad kafalah yaitu pelaku akad atau kafil, objek akad atau ma'ful alaih, dan yang ketiga sigot atau ijab qabul. Jangan syaratnya yaitu objek akad harus jelas dan dapat dijaminkan, yang kedua tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berakhirnya kafalah ini yaitu ketika utang telah diselesaikan, yang kedua kreditur melepaskan utangnya kepada orang yang berutang tidak pada penjamin, yang ketiga ketika utang tersebut telah dialihkan, dan yang keempat ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase dengan kreditur. Yang terakhir, kreditur dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan mal koperasi syariah. Jadi KSPPS atau USPPS koperasi syariah selain mereka menjalankan kegiatan pembiayaan atau tamwil, mereka juga dapat menjalankan kegiatan mal, yang mana mereka melakukan kegiatan penyaluran dana. Dana tersebut bisa berupa zakat, wakaf, infak, ataupun sedekah. Adapun aspek kerahasiaan kegiatan mal dalam koperasi syariah, yaitu yang pertama kegiatan mal harus disupervisi dan dikelola oleh bidang khusus kegiatan mal. Yang kedua, kegiatan mal harus memisahkan dalam sistem administrasi dan laporan keuangannya dari kegiatan tamwil. Ketiga adalah kegiatan mal harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pengelolaan infak, sedekah, dan wakaf. Terus yang terakhir yaitu apabila ada kesulitan dalam aspek pengelolaan atau aspek legal, maka kegiatan mal harus dipisahkan dari USPPS atau KSPPS dan dikelola oleh lembaga di luar itu.